Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Wailing yang rilis di tahun 2016. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Pagi hari yang buta, ada seorang kepala keluarga yang hendak berangkat menuju ke lokasi tempat terjadinya pembunuhan di desa mereka. Dikarenakan ia bekerja sebagai polisi, tentunya dia harus bergegas ke sana, guna melihat apa saja yang sekarang ini terjadi. Namun saat ia ingin pergi, sang ibu memanggilnya untuk sarapan bersama terlebih dahulu. Oh iya, namanya adalah Jonggo. 묻고 가라고 안 해요. 조씨 마누라 죽었다는디. 어째 그래? Sehabis memenuhi permintaan sang ibu tadi, Jonggo lalu berangkat menuju ke TKP. Tiba di sana, ia melihat begitu banyaknya kejanggalan di setiap tatapan matanya. Di antara salah satu dari itu, ialah pembunuhan sadis seseorang terhadap para keluarganya sendiri. Akan tetapi, ketika melihat si pelaku, Jonggo sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi ke pelaku tersebut. 도장 서울 갔잖아. 뭐 한다고 있어서 사람. Merasa penasaran dengan kasus saat ini yang memiliki begitu banyak keanehan, Jonggo dan kawan-kawan kemudian mendatangi tempat lain juga yang mereka yakini sebagai lokasi di mana terjadinya tindak anarkisme juga. Dan benar saja, karena ketika mereka semua baru tiba, di sana mereka kembali menemukan sesuatu yang sangat tak biasa. Mirip sebuah tempat di mana seseorang melakukan pemujaan terhadap iblisem, alias devil ya guys ya. 그러니까 조씨를 불러다 놓고 여기서 죽인 다음 여기서 죽였구나. Scene pun berpindah tak jauh dari situ, memperlihatkan kita pada seorang pemburu hewan apa saja. Tepat di hari ini, si pemburu itu mendapatkan rezeki dari Yang Maha Kuasa, berupa rusa besar yang hidup di gunung. Namun sial baginya, karena di saat dia hendak membawa rusa tersebut, ia tergelincir lalu terjatuh hingga membentur batu yang tidak lembek, alias keras, kuat, dan kokoh. Setelah terjatuh kemudian terbangun, si pemburu begitu terkejut ketika baru membuka mata dan melihat ada seorang manusia yang sedang memakan hasil buruannya tadi dari kejauhan. Ia terkejut seperti itu karena orang yang dia lihat tadi memakan rusa tersebut secara mentah-mentah tanpa dimasak ataupun dijadikan sate terlebih dahulu. Yang paling mengejutkannya lagi, orang itu tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa dipanggil ya guys ya. Di malam hari, sedang hujan deras dibarengi petir yang mungkin berasal dari palu Thor. Saat ini Jonggo beserta kawan dia melakukan dinas malam. Tak lama mereka berbicara, tiba-tiba listrik padam. Di waktu yang sama, ia melihat seorang wanita aneh di depan pintu, dan itu seketika membuat mereka berdua semakin ketakutan.
다리끼에 가게 준 실성했지라. 방앗간에 Di malam-malam berikutnya, kembali terjadi sebuah kejadian aneh yang cukup mirip dengan kasus sebelumnya. Namun kali ini lebih aneh lagi, karena korban yang dikira telah tewas, secara mengejutkan tiba-tiba meraih tangan Jonggo dengan niat ingin menyerang dirinya. Lihat betapa ketakutannya dia ketika itu. Habis kejadian tadi, ia melihat sosok seorang pria tua misterius dari kejauhan. Kembali ke kantor, Jonggo cukup depresi dengan kejadian yang tadi menimpa dirinya. Tak lama datang anak kandung dia, membawa beberapa pakaian ganti. Setelah anaknya itu pergi, ia pun menyadari sesuatu, di mana korban yang menyerang dia sebelumnya merupakan wanita aneh yang waktu itu mereka lihat beberapa hari lalu. 알았어. 성가시가 가. 아이 자자 미친놈들. Besoknya, Jonggo beserta kawan dia sedang bertugas menjaga TKP agar tetap aman dari kekepoan para warga sekitar. Akan tetapi, saat mereka berdua asik bergosip, tepat di samping ada seorang wanita gokil yang terus melemparkan batu-batu kecil ke arah mereka. Walaupun ia telah melarang untuk itu, tapi wanita tersebut masih tetap melakukannya. 냅둬요. 저리 가. 그래서 Beberapa saat selanjutnya, wanita itu berjalan mendekati Jonggo. Di situ si gokil berkata bahwa dirinya mengetahui segala yang terjadi tepat di malam naas itu. Mendengar hal tersebut, Jonggo lalu coba mengulik sebanyak-banyaknya informasi darinya. Salah satu informasi penting yang ia dapat adalah seorang pendatang dari Jepang yang menurut si gokil merupakan dalang dari semua ini. 들어. 어? 직접 본 거야. Akan tetapi, sesaat setelah Jonggo mengangkat telepon dan kembali mencari si gokil, ternyata si gokil itu telah menghilang entah kemana. Dan ketika ia masih terus mencari, Jonggo sangat terkejut saat melihat sosok manusia berdarah tepat di belakang rumah TKP. Ditambah sosok itu mengejarnya juga. Lihatlah betapa histerisnya dia ketika itu ya guys ya. Mulai penasaran dengan siapa sebenarnya pendatang dari Jepang yang sempat diceritakan oleh si gokil. Besoknya Jonggo beserta kawan dia menghampiri seorang saksi yang juga pernah melihat sosok manusia berdarah itu. Dan ternyata, saksinya adalah seorang pemburu yang juga ada di scene awal. Di situ ia menceritakan tentang semua yang dia ketahui di hadapan mereka berdua. 중요한 것이 아니라 아니 내가 언젠 거다요. 아 그래요. 어른이? 아 그다. Demi membuktikan semua bacotan dia tadi, si pemburu rela menunjukkan jalan di mana ketika itu dirinya melihat secara langsung sosok manusia berdarah tersebut. Akan tetapi, saat sudah melewati setengah jalan, tiba-tiba hujan lebat disertai petir. Tak ingin bertemu lagi dengan sosok itu, si pemburu pun memutuskan untuk pulang.
Namun Jonggo melarangnya pergi begitu saja, dan akhirnya si pemburu terjatuh akibat pertikaian kecil. 여기 있다고. 저거 봐봐, 저거. Ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi pada si pemburu, Jonggo lalu membawanya ke RS untuk segera diobati. Di sana mereka berdua sangat menyesal dengan kejadian yang menimpa si pemburu di hadapan keluarganya. Tapi tak lama kemudian, ada salah satu pasien di RS tersebut yang mengalami gejala dan penyakit aneh. 저보고 뒤지지는 않은 거지. Sepulangnya di rumah, Jonggo kembali dibuat terkejut dengan teriakan keras anaknya dari arah kamar. Ternyata anaknya itu sedang mengalami mimpi buruk dalam tidur. Dan setelah ditenangkan sedikit oleh Jonggo, si anak pun mulai diam. Besok paginya, Jonggo terheran-heran dengan tingkah si anak yang memakan ikan secara lahap, walau sebenarnya anak dia itu tak pernah menyukai ikan. 땡땡이야? Sekarang ini, Jonggo beserta kawannya sedang bertugas dalam menyelidiki langsung si pendatang dari Jepang itu. Mereka lalu bergerak cepat menuju kediamannya. Namun tiba di lokasi, ternyata tuan rumahnya saat ini tak berada di rumah. Tak ingin kedatangannya sia-sia, mereka pun memaksa masuk dengan cara merusak pintu. Ketika di dalam, mereka menemukan atau melihat beberapa barang aneh yang terdapat di rumah tersebut. Tak lama kemudian, anjing penjaga rumah itu menggigit kawan Jonggo. Mendengar teriakan kawannya yang meminta tolong, ia pun coba membantu. Akan tetapi, di waktu bersamaan, tiba-tiba si pemilik rumah itu hadir di hadapan mereka dan membuat suasana di sana menjadi sangat canggung. Di perjalanan menuju pulang, kawan Jonggo tingkahnya sedikit aneh. Melihat hal tersebut, Jonggo lalu bertanya, "Ada apa denganmu?" Di situ kawannya kemudian menjelaskan tentang apa saja yang dia lihat di kediaman si pendatang dari Jepang itu. Salah satunya adalah beberapa foto orang-orang yang telah menjadi korban kasus aneh di desa mereka. 우리는 계속 했었고. 그 사람이 미쳐 죽으면 있다. 확실해. Akibat kawan dia menemukan barang milik anak Jonggo juga di sana, ia tentu saja melaporkan itu, karena ini merupakan hal yang sangat serius, melebihi kasus korupsi miliaran rupiah ya guys ya. Setelah mendengar semuanya, Jonggo pun bergegas pulang ke rumah menemui anaknya tersebut. Akan tetapi, si anak sangat marah ketika ditanyai tentang hal itu. 신라가 잃어버렸냐? 언니, 그게 중요하냐고! Merasa penasaran dengan siapa sebenarnya si pendatang dari Jepang itu, paginya Jonggo kembali mendatangi kediamannya, guna memberi ancaman
agar dia segera pergi meninggalkan desa ini. Supaya ancaman Jonggo kelihatan lebih jelas, ia bahkan sampai membunuh anjing peliharaan orang itu dengan cukup sadis. 야, 이 님이 개 족같은 씨발. Beberapa hari kemudian, atas saran ibu mertuanya, Jonggo pun memanggil orang pintar untuk membantunya dalam mengusir roh-roh jahat yang diyakini sedang merasuki anaknya. Oh iya, nama anak Jonggo adalah Hyojin. Saat baru tiba, orang pintar itu langsung memeriksa keadaan Hyojin dan menemukan adanya kejanggalan di dalam rumah mereka. Orang pintar tadi bernama Ilguang. Setelah menemukan ada yang janggal di rumah Jonggo, Ilguang kemudian melakukan sedikit ritual demi memastikan siapa sebenarnya pelaku dari ini semua. Habis itu, ia lalu berbicara dengan keluarga Jonggo dan mengatakan bahwa orang yang Jonggo provokasi selama ini merupakan pemilik ilmu hitam yang sangat kuat. 누구야? Besok paginya, Ilguang beserta anggota dia kemudian menyiapkan segala kebutuhan untuk melakukan sebuah ritual sakral, guna membunuh langsung si pelaku yang kini sedang menyantet Hyojin. Habis itu, malamnya mereka pun melaksanakan ritual tersebut. Akan tetapi, di scene berbeda namun di waktu yang sama, si orang Jepang itu sedang melakukan sebuah ritualnya juga. Lihatlah betapa kesakitannya Hyojin beserta si orang Jepang itu ketika Ilguang sedang sibuk berjoget, ya guys ya. Tapi akibat tak tega melihat putrinya itu terus kesakitan, Jonggo pun memaksa Ilguang beserta para anggota dia untuk menghentikan ritualnya tersebut, kemudian pergi meninggalkan rumah mereka. Mulai kehabisan akal, dikarenakan musibah yang menimpa anaknya kini, Jonggo lalu berencana untuk meminta tolong ke para teman-temannya guna membantu dia dalam membunuh si pendatang dari Jepang itu. Akan tetapi, setibanya mereka di lokasi, orang Jepang tersebut tak berada di sana. Namun mereka malah bertemu dengan sesosok manusia berdarah yang mirip zombie. Setelah berhasil memusnahkan si zombie tadi, Jonggo dan kawan-kawan kemudian melihat orang Jepang itu dari kejauhan. Mereka pun mengejarnya tanpa ragu. Lihatlah betapa sengitnya aksi kejar-kejaran yang saat ini sedang berlangsung. Namun akhirnya, si orang Jepang itu berhasil mengelabui mereka semua, alias lolos dari tangkapan Jonggo dan kawan-kawan. Dan di akhir cerita film Anne Bin membingungkan ini, Hyojin membunuh semua orang yang ada di rumah bersamanya. Sementara di sisi lain, kawan Jonggo bertemu langsung dengan orang Jepang itu
di dalam sebuah gua yang berada di tengah-tengah gunung. Di situ si orang Jepang tersebut akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Wailing. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.